Kalau kita lihat HP ini, apabila tidak ada lafaz daripada Al-Quran, maka HP ini tidak ada apa-apanya bagi kita. Ya, betul. Karena apa? Tidak ada lafaz Al-Quran. Kemudian kita lihat Al-Quran. Ini cuma kertas. Tetapi di atas kertas ini ada lafaz Al-Quran. Maka dengan lafaz Al-Quran itu, dengan inilah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur di puasa yang kelima ini mudah-mudahan kita lancar melaksanakan ibadah baik di siang hari maupun di malam hari. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan mengangkat tema Al-Quran sebagai petunjuk hidup di bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Hakon, yang tidak asing lagi tentu di sekitaran kota, yang sering sholat berjamaah di Masjid Silaturahmi atau lebih dikenal dengan Masjid Gayo. Nah, langsung saja kita membahasnya bersama guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Hakon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Lancar ibadah Ramadannya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya baik Ustadz, kali ini kita mengangkat tema yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Mengapa Ramadan itu disebut sebagai bulan Al-Quran Ustadz? Alhamdulillah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Shadaqallahu azim. Jadi alhamdulillah Ustaz, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya sampaikan ada 4 model manusia ketika datangnya bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Ada satu manusia apabila datangnya bulan Ramadan itu memang dia sudah siap untuk kedatangan bulan Ramadan. Masya Allah. Ia senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan seseorang itu selalu mengerjakan amalan-amalan ketika datangnya bulan Ramadan. Inilah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe manusia yang kedua, apabila datangnya bulan Ramadan itu ia berpikiran omset. Omset. Apa yang kujual ketika datang bulan Ramadan? Masya Allah. Apa biar laris ketika aku jual di bulan Ramadan? Masya Allah. Sehingga ia lupa dengan hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul pertanyaan, Ustaz, apakah tidak bisa jualan ketika di bulan Ramadan? Tidak ada larangan kita berjualan di bulan Ramadan, asalkan iman kita jangan hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara dagangan lupa ibadah saja. Lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara dagangan kita tinggal sholat zuhur. Gara dagangan kita tinggal sholat asar kita, apalagi maghrib. Masya Allah. Dan apalagi sholat tarawih. Dan apalagi sholat malam. Karena apa? Karena kita berdagang itu otomatis kita capek, lelah. Ya betul. Jadi saking lelahnya kita, maka amalan-amalan kita pun tinggal asbab daripada dagangan kita. Inilah manusia yang sangat merugi. Kemudian model tipe manusia yang ketiga itu, apabila datangnya bulan Ramadan, masa bodoh baginya. Oh, jadi tidak peduli. Tidak peduli. Dia tidak bisa membedakan mana itu bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain.
disamakannya antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Bahkan ia terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Bahkan ia terang-terangan makan dan minum di hadapan saudara-saudaranya. Maka inilah manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe manusia yang keempat itu, apabila datangnya bulan Ramadan tersebut menjadi beban baginya. Kenapa harus Ramadan itu tidak makan dan tidak minum? Ya, harus tidak makan dan tidak minum, menjadi beban baginya. Kenapa bulan Ramadan itu dianjurkan baca Al-Quran? Kenapa bulan Ramadan itu harus dianjurkan sholat malam? Kenapa bulan Ramadan itu yang halal pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi beban baginya dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan ini manusia yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke tema kita, yaitu tentang Al-Quran. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam 1 tahun itu terdapat daripada 12 bulan. Yes. Jadi ada 1 bulan yang mana bulan itu yang dinamakan bulan Ramadan. Bahkan bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan itu ada yang dinamakan Syahrus Syam. Ada dinamakan bulan rahmat dan ada dinamakan bulan maghfirah. Kenapa dikatakan bulan maghfirah? Kenapa dikatakan bulan penuh dengan rahmat? Kenapa dikatakan bulan Syahrus Syam? Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya contohkan antara HP dengan Al-Quran. Kalau kita lihat HP ini, apabila tidak ada lafaz daripada Al-Quran, maka HP ini tidak ada apa-apanya bagi kita. Ya, betul. Karena apa? Tidak ada lafaz Al-Quran. Kemudian kita lihat Al-Quran. Ini cuman kertas. Tetapi di atas kertas ini ada lafaz Al-Quran. Maka dengan lafaz Al-Quran itu, dengan inilah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan lagi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kita ada gambar lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka foto di belakang kita ini jadi mulia kita lihat. Karena betul. Apa? Ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad. Tetapi apabila foto yang di belakang kita ini tidak mempunyai lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak takjub untuk melihat daripada foto tersebut. Betul. Makanya kita pun jadi takjub, takjub. Luar biasa. Jadi, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Maka bacalah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita nanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi merupakan petunjuk bagi kita dalam kehidupan. Bagaimana kita memaknai petunjuk hidup, terlebih di bulan Ramadan ini, Ustaz. Jadi Nabi kita pun pernah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik manusia yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Masya Allah. Jadi kita berpikir pribadi saja. Apabila kita ingin menjadi manusia, sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah penting kita mempelajari Al-Quran? Apakah wajib kita mempelajari Al-Quran? Maka jawabannya penting dan wajib.
Jadi wajibnya kita mempelajari Al-Quran itu setiap individu. Ya, betul. Wajib kita mempelajari ilmu tajwidnya, makhrajatul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Itu wajib kita pelajari dalam setiap individu. Kemudian sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak mempelajari Al-Quran, kita tidak mempelajari ilmu tajwid di dalam Al-Quran, kaidah-kaidah dalam Al-Quran, maka otomatis amalan-amalan lainnya tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan saja sebuah dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan solat 5 waktu pun itu dengan kalam Allah. Ya, betul, Ustaz. Salah satunya membaca Al-Fatihah. Apabila kita membaca surah Al-Fatihah dengan tidak menggunakan kaidah-kaidah Al-Quran, tidak menggunakan dengan ilmu tajwid, tidak menggunakan daripada sifatul hurufnya, maka apa yang kita baca dalam solat kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jemaah dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran ini sangat penting kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan. Salah satu Al-Quran ini bisa memberikan kita syafaat. Syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Kata Nabi kita, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk membela bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar dari ulama-ulama kita, dari al-ustadz kita, begitu dahsyatnya hari kiamat tersebut. Sehingga diterangkan dalam sebuah riwayat, ketika datangnya hari kiamat, seseorang ibu ini rela meminjak anak bayinya Allah. untuk lapis daripada kakinya. Saking apa? Saking panasnya hari kiamat tersebut. Bahkan diterangkan dalam sebuah riwayat lagi, ketika di hari kiamat itu matahari tingginya 1 jengkal dari kepala kita. Coba kita bayangkan sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang sempurna itu pun kita tidak sanggup untuk menahannya. Ya, betul. Apalagi matahari di hari kiamat tingginya 1 jengkal di atas kepala kita. Allah. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun penolong kita di hari kiamat selain daripada Al-Quran. Maka Mu'adz bin Jabal pun datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, coba engkau terangkan kepadaku ya Rasulullah, yaitu di surah An-Naba ayat 18, yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Maka seketika itu Nabi kita menangis dengan apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Ketahuilah wahai sahabatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umatku ini nanti dibariskan di padang mahsyar, yang mana wajah mereka semuanya berbeda-beda. Maka daripada itu, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita untuk mengamalkan Al-Quran, perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, yang mana membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik Ustadz, mungkin sekaligus Ustadz menyampaikan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan itu kan rajin membaca Al-Quran, bahkan ada yang berkali-kali khatam Al-Quran. Tetapi sangat disayangkan selesai Ramadan, selesai juga baca Al-Qurannya. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan pesan-pesan untuk kita semua Ustadz. Jadi sesuai dengan pertama yang saya sampaikan tadi, ketika dengan datangnya bulan Ramadan itu, disitulah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sebelum datangnya bulan Ramadan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa datangnya bulan Ramadan ini, masuknya bulan Ramadan ini kita niatkan kepada Allah. Ini contoh saja Ustaz. Ya, betul. Ketika kita jarang baca Al-Quran di hari-hari yang lain, maka inilah kesempatan kita dengan datangnya bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang tadinya di luar Ramadan kita malas untuk ibadah. Contohnya seperti zikir, seperti sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati kita. Biar mana nanti ketika kita di luar Ramadan itu bisa lagi kita membaca Al-Quran. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan dalam diri kita itu agar amalan-amalan di dalam Ramadan itu nanti bisa kita aplikasikan di luar Ramadan. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan dulu berpikir dengan datangnya bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Gak usah kita cari Lailatul Qadarnya dulu. Kalau kita terangkan dalam sebuah riwayat, kalau Lailatul Qadar itu, kalau kita dengar dari ulama-ulama kita, ketika datangnya Lailatul Qadar, maka seluruh tumbuhan-tumbuhan di bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan air pun membeku, kata ulama kita. Rasanya kalau seandainya kita lihat pada zaman sekarang, belum ada saudara-saudara kita yang menjumpai seperti itu. Ya, betul. Betul, Ustaz. Belum ada. Bahkan kalau ada pun, kita terkejut. Saking terkejutnya kita tidak berdoa kepada Allah. Bahkan kita minta tolong kepada saudara kita. Lupa berdoa. Kenapa? Karena tidak pernah melihat Lailatul Qadar. Ya, betul. Keluar malam kita lihat semuanya sujud kepada Allah. Masuk kita ke kamar mandi, air pun menjadi beku. Masya Allah. Jadi ini jangan dulu kita berpikiran seperti itu. Ada Lailatul Qadar kepada diri kita. Apa itu Lailatul Qadar kepada diri kita? Yang tadinya kita di luar Ramadan, pamannya di dalam Ramadan ini kita membaca Al-Quran, seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam Ramadan ini kita selalu sholat malam. Di dalam Ramadan itu kita selalu bersedekah kepada fakir-fakir miskin, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Lailatul Qadar yang masuk kepada kita, yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar kepada diri kita itu, yang mana amalan di Ramadan semalam itu bisa kita aplikasikan di luar Ramadan. Ada perubahan dalam diri kita ketika di luar Ramadan. Bahkan tidak berubah dia. Baca Quran di bulan Ramadan sudah bisa baca Quran di luar Ramadan. Ketika bulan Syawal tidak lagi tertinggal baca Quran kita. Ketika di bulan Syawal tidak tertinggal lagi sedekah kita. Ketika di bulan Syawal tidak tertinggal lagi sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ketika di bulan Syawal tidak tertinggal lagi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Lailatul Qadar kepada diri kita. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali manfaat Al-Quran ini bagi kehidupan kita, bagi umat Islam. Banyak manfaatnya, terutama di bulan Ramadan. Salah satu manfaat Al-Quran ini bagi kehidupan manusia, yaitu dapat membebaskan kita di alam kubur. Allah. Masya Allah. Jadi kita dengar, di alam kubur itu sempit, di alam kubur itu panas, di alam kubur itu seluruh hewan-hewan yang berbisa ada semua di dalam alam kubur itu. Bahkan alam kubur itu menyampaikan kepada manusia, wahai manusia, ana baitul wahdah, kata alam kubur. Aku adalah tempat kesendirian. Aku adalah tempat kesunyian.
maka bawalah teman kalian dari dunia menuju alam kubur. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan istri kita yang kita bawa dalam kubur. Betul. Jadi teman kita. Betul, Ustaz. Bukan anak kita yang kita bawa ke alam kubur untuk menemani kita di alam kubur tersebut. Tetapi yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Jadi terangkan sebuah riwayat, ketika si mayit itu dibaringkan di tempat pembaringannya, maka ada seorang pemuda yang tampan, yang mana pemuda ini duduk di antara bahu si mayit. Ketika si mayit itu dimandikan, maka si pemuda ini pun ikut memandikan. Ketika si mayit ini disolatkan, maka si pemuda ini pun ikut menyolatkannya. Dan ketika si mayit ini pun dikuburkan, maka si pemuda ini pun ikut masuk ke dalam kubur tersebut. Maka sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika si mayit itu dimasukkan ke dalam kubur, maka datanglah kedua malaikat, yaitu Munkar wa Nakir. Apa kata si pemuda tersebut? Wahai kedua malaikat, apabila engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai si mayit, maka tanyakanlah. Nah, maka selesailah kedua malaikat menanyai si mayit, maka seorang pemuda ini bertanya kepada si mayit, wahai si mayit, engkau jangan takut. Aku akan menemanimu di alam kubur ini sampai hari kiamat. Allah. Aku adalah Al-Quran. Aku adalah kalam yang engkau baca ketika engkau hidup di dunia. Maka aku akan menolong kau ketika engkau di alam kubur dan di hari kiamat. Masya Allah. Bahkan Ustadz, Nabi kita bersabda, di dalam Al-Quran itu ada satu surat, yang mana surat itu turunnya di Mekah, yang mana surat itu juznya ke juz 29, terdiri daripada 30 ayat. Yaitu surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang senantiasa mengamalkan surah Al-Mulk dalam kehidupannya sehari-hari, terutama di malam hari, maka ia terbebas daripada azab kubur. Allah, Masya Nah, Allah. ini satu tip bagi kita, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin terbebas daripada azab kubur, maka amalkanlah surah Al-Mulk setiap malamnya. Sebelum tidur kita mengamalkan surah Al-Mulk, insyaallah yang nantinya kita terbebas daripada azab kubur. Ini salah satu keutamaan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Masya Allah. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, Al-Quran ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah penawar bagi setiap mukmin. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering sakit. Ya. Bahkan sakit kita itu tidak sembuh-sembuh. Maka bisa kita ikhtiarkan dengan kalam-kalam Allah. Ketika kita sedang sakit, maka untuk mempercepat sembuhnya sakit kita, maka amalkanlah surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, ketika kita sedang sakit ini, ambil satu air, maka bacakanlah air ini sebelum kita minum, membaca surah Ar-Rahman, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakit kita ini dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyembuhannya. Nah, itu satu ayat. Kemudian ada ayat yang lain, surah Al-Fatihah. Nah, ini pun kita dengar dalam satu hadis, surah Al-Fatihah ini sangat besar manfaatnya. Salah satu untuk penyembuhan penyakit, kita baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali dalam air, lalu kita minumkan, maka insya Allah dengan izin Allah sakit kita itu akan beransur-ansur disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya berpesan kepada sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang nantinya puasa ini dan Al-Quran ini nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata puasa?
Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalangi seseorang hamba itu dari makan dan minum. Maka berikanlah dia syafaat ya Allah. Ini kata puasa. Kemudian Al-Quran juga begitu. Ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalangi seseorang hamba itu dari tidur nyenyaknya ketika di malam hari. Masya Allah. Ia selalu membaca Al-Quran. Ia selalu mengamalkan Al-Quran di malam hari. Maka berikanlah ia syafaat ya Allah. Maka Al-Quran ini yang nantinya akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Maka amalkanlah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Niscaya Al-Quran ini nanti akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat, bahkan di alam kubur. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat sadar dimanapun berada, jamaah sekalian yang menyaksikan tayangan ini, banyak sekali yang sudah kita dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan fadilah-fadilah ataupun keutamaan Al-Quran pun sudah disampaikan. Yang intinya adalah mudah-mudahan kita istiqomah di dalam membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin, ya Allah. Dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Amin, ya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan Ustadz kita selalu diberikan kesehatan zahir batin, Amin, ya Allah. supaya bisa menjadi pencerah di tengah-tengah umat, dengan yaitu sadar sahabat dakwah agara, kita akan memberikan pencerahan dimanapun kita berada insya Allah. Seperti biasa, bagi sahabat atau jamaah dimanapun berada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kita buatkan video jawaban dari pertanyaan sahabat jamaah sekalian. Mudah-mudahan puasa kita juga dilancarkan dan ibadah kita juga bisa maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah. Insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita